Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas khusus tentang bagaimana berpuasa pada penderita yang sudah ada gangguan ginjalnya. Kita akan membahas bersama pakarnya, yaitu Dr. Riri Andri Muzasti, MKED PD, SPPD, KGH, Finasim. Assalamualaikum Dr. Riri. Waalaikumsalam Prof. Sehat-sehat kita ya Prof. Alhamdulillah. Dr. Riri, ini sahabat sehat kita, ada yang bertanya juga ini. Ada masyarakat kita yang ada gangguan pada ginjal. Ya. Nah, ini yang pertama pertanyaannya, boleh nggak orang yang ada gangguan pada ginjal berpuasa? Itu dulu, Dr. Riri, silakan. Ya Prof, terima kasih Prof. Jadi untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan pada ginjalnya, jadi apakah boleh pasien-pasien ini berpuasa? Nah, boleh atau tidaknya itu tergantung kepada kondisi klinis pasien. Jadi kalau pada pasien-pasien yang relatif stabil, yang kita anggap misalnya, kan kita ketahui bahwa pada pasien-pasien penyakit ginjal kronis itu kan ada stadium 1 sampai dengan 5. Nah, pada stadium 1 sampai dengan stadium 3 itu rata-rata pasien-pasien masih relatif dalam keadaan kondisi yang stabil. Nah, pada pasien-pasien dengan kondisi yang relatif stabil ini, itu masih kita berikan izin atau misalnya kita rekomendasikan untuk tetap berpuasa. Nah, tetapi pada pasien-pasien penyakit ginjal kronis stadium lanjut, nah khususnya pada pasien-pasien yang stadium 5, yaitu di mana fungsi ginjalnya itu lebih kurang 15%. Nah, itu sebaiknya tidak lagi melakukan ibadah puasa ini. Nah, kenapa? Karena pada saat berpuasa, memang puasa itu bermanfaat untuk kita yang orang sehat. Nah, jadi pada saat berpuasa, orang-orang yang sehat itu kan dengan berpuasa itu kan meminimalisir racun atau metabolisme tubuh, Prof. Nah, kita ketahui bahwa fungsi ginjal itu kan seperti mesin cuci ya, Prof. Jadi mencuci semua apa yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi pada waktu puasa dengan berkurangnya asupan yang masuk, maka proses metabolisme oleh ginjal itu kurang. Jadi kita bilang bahwa ginjal dalam kondisi yang istirahat. Nah, jadi itulah kenapa puasa ini bermanfaat pada orang-orang yang sehat. Nah, pada orang-orang yang sehat, fungsi ginjal itu untuk mengalami perubahan secara drastis itu sangat baik. Artinya ketika kita puasa pada siang hari, jumlah minuman yang kita minum itu kan tidak ada. Nah, ginjal itu mampu memekatkan urin atau buang air kecil kita, sehingga relatif akan berkurang jumlahnya pada siang hari. Nah, ketika di malam hari kita kan dianjurkan untuk minum 8 sampai 10 gelas pada malam hari, artinya sesudah kita berbuka. Nah, ginjal yang tadi awalnya kekeringan, nah itu mampu beradaptasi secara cepat. Nah, dengan mengencerkan urin tersebut atau buang air kecil tersebut untuk dikeluarkan oleh tubuh. Nah, kemampuan inilah yang terganggu pada pasien-pasien penyakit ginjal kronis, terutama pada pasien penyakit ginjal kronis yang tahap lanjut tadi. Sehingga tadi yang awalnya dia tadi kekeringan di siang hari, itu kan menimbulkan dehidrasi. Nah, dehidrasi ini akan meningkatkan urium kreatinin. Nah, juga bisa meningkatkan ada yang namanya keton. Sehingga keton inilah yang menyebabkan pasien nanti bisa menjadi sesak nafas. Nah, pada malam hari seandainya pasien ini mengganti minumnya sebanyak-banyaknya seperti orang sehat, kemampuan ginjal tadi kan nggak mampu mengencerkan, yang tidak mampu mengeluarkan secara cepat. Sehingga tadi minum yang sebanyak-banyaknya itu bisa akan menumpuk di dalam tubuh, menyebabkan nanti bukan air,
paru-paru, penumpukan air di badan. Nah, ini juga bisa nanti menyebabkan pasien menjadi sesak atau yang kita kenal dengan udem paru atau udem bengkak pada kakinya. Nah, itulah kenapa pada pasien-pasien yang PGK penyakit ginjal kronis stadium lanjut itu tidak disarankan untuk melakukan ibadah puasa. Nah, tetapi pada yang tahap awal 1, 2, 3 dan relatif stabil, nah itu tetap kita rekomendasikan untuk menjalankan ibadah puasa, Prof. Baik, berarti yang lanjut ini yang sudah dilakukan cuci darah ya, Dr. Riri ya? Ya. Nah, jadi kalau yang PGK tadi yang stadium 5 itu kan sebenarnya terbagi dua ya, Prof. Jadi ada yang penyakit ginjal kronis stadium 5 yang belum menjalani cuci darah, ada yang penyakit ginjal kronis stadium 5 yang sudah menjalani cuci darah. Nah, kalau pada pasien-pasien yang sudah menjalani cuci darah, nah itu kan kita tidak memikirkan lagi fungsi ginjal. Kenapa? Karena memang fungsi ginjalnya sudah tidak ada. Nah, fungsi ginjalnya yang sudah tidak ada dan digantikan oleh mesin cuci darah. Nah, sehingga kalau untuk pasien-pasien yang sudah cuci darah ini, nah sepertinya puasa ini menjadi lebih bermanfaat, artinya bermanfaat secara ini psikologis sekali, Prof. Karena kan pada pasien cuci darah ini selalu merasa kepingin minum. Nah, kita kan selalu melarang pasien sebaiknya kurangi minum karena kan kemampuan untuk mengeluarkan urinnya kan sudah tidak ada pada pasien-pasien yang sudah menjalani cuci darah ini. Nah, sehingga dengan adanya puasa ini mampu mengendalikan hawa nafsu pasien untuk yang selalu minum. Nah, kalau sebelum puasa kan agak sulit kita mengatakan untuk jangan minum. Cuma dengan catatan ya pasien-pasien yang sudah menjalani cuci darah ini pada waktu beribadah puasa ya sebaiknya memang tidak melakukan aktivitas yang berat. Nah, kita tahu juga pada waktu cuci darah itu selain yang terbuang adalah racun kan juga terbuang misalnya glukosa, terbuang juga protein. Nah, itu makanya kita sarankan, Prof, pada pasien-pasien yang sudah cuci darah itu juga pada waktu sebelum cuci darah, artinya sahurnya itu sebaiknya mengkonsumsi makanan yang cukup, Prof. Jadi jangan sampai tidak makan, karena kalau misalnya makan yang nggak cukup, kemudian menjalani cuci darah, kan gulanya terbuang, Prof. Proteinnya terbuang. Nah, jadi itulah seringkali pasien-pasien yang cuci darah, kalau dia menjalani puasa, setelah cuci darahnya pasien merasa lemas. Nah, karena tadi nggak makan pada waktu sahurnya atau kurang makannya, sehingga pada waktu cuci terbuang lagi gulanya, terbuang lagi proteinnya. Jadi catatan kita, makanlah yang cukup waktu sahur. Nah, kita izinkan untuk berpuasa di siang harinya, Prof. Berarti memang yang stadium lanjut ini yang justru yang tidak cuci darah yang memang itu yang tidak dianjurkan berpuasa ya, Dr. Riri ya? Tidak dianjurkan, Prof. Baik. Nah, kalau yang kronis ini tadi yang tergantung stadiumnya, Prof. Tapi kalau penyakit ginjal akut itu sama sekali tidak dianjurkan untuk melakukan ibadah puasa, Prof. Ya. Baik. Nah, sekarang yang belum stadium lanjut ini, yang diizinkan berpuasa, adakah cara-cara khusus ya menu atau minum untuk menghadapi puasa bagi orang-orang yang gangguan ginjalnya tetapi belum stadium lanjut? Silakan, Dr. Riri. Ya, baik, Prof. Jadi kalau yang tadi yang pada pasien-pasien yang relatif terkontrol atau relatif stabil kondisi klinisnya, memang kita berikan kesempatan atau berikan rekomendasi untuk tetap melakukan ibadah puasa. Nah, dengan catatan ya pada waktu sahur itu sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung kalium tinggi, Prof. Nah, jadi kalium tinggi itu seperti buah dan sayur. Nah, kalaupun misalnya ingin mengkonsumsi buah dan sayur, tentu kita harus mensiasatinya dengan cara membuang kadar kalium itu. Nah, jadi kalau pada pasien-pasien gagal ginjal kronis, Prof, nah itu cara pengolahan sayur dan buah sebelum dimakan itu mempunyai teknik yang khusus. Nah, jadi dipotong-potong dulu kecil-kecil, kemudian direndam lebih kurang 10 menit. Nah, kemudian dicuci lagi,
dibilas sampai akhirnya kaliumnya itu habis, Prof. Nah, itulah baru dikonsumsi. Nah, jadi itu yang kita sarankan karena pada waktu berpuasa pemekatan urin seringkali terjadi peningkatan kadar natrium dan kadar kalium. Nah, ini yang akan beresiko tinggi pada pasien penyakit ginjal kronis kalau kadar kaliumnya tinggi. Nah, kemudian juga disarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung garam atau yang menimbulkan rasa haus, misalnya yang berminyak pada waktu sahur, Prof. Nah, karena kalau nanti misalnya mengandung garam, nah tadi pemekatan urin tadi menyebabkan natrium tinggi, nah itu juga menyebabkan kadar garam di dalam tubuh juga akan meningkat pada waktu di siang hari. Yang kita sarankan pada pasien-pasien PGK stadium awal itu sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung garam atau yang mengandung kalium pada waktu sahur. Nah, kalau pada waktu berbuka seperti biasa, artinya minum dan makannya seperti biasa, Prof. Nah, jadi tidak ada pengaturan khusus sebenarnya kalau pada waktu berbuka pada pasien-pasien yang stadium awal dan relatif stabil. Jadi tidak ada pengaturan khusus. Yang ada itu hanya pada waktu sahur itu sebaiknya tidak mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung kalium tinggi, nah serta mengandung kadar-kadar garam yang tinggi. Itu mungkin yang menjadi perhatian khusus, Prof. Ya, kemudian kan ya orang pencandu kopi ini ya. Kopi ini kan ada efeknya untuk lebih banyak kencing setelah itu ya. Nah, bagaimana nih bulan puasa ini dengan peminum kopi ini, Dr. Riri? Ya, kalau kopi dan teh itu memang tidak disarankan pada pasien-pasien penyakit ginjal kronis tadi yang berpuasa, khususnya itu pada waktu sahur sebenarnya kan tadi, Prof. Nah, karena kan beban ketika ginjal mencuci darah itu kan sebenarnya butuh cairan untuk mencucinya. Bilas, jadi kalau kita sering ibaratkan seperti mesin cuci kan, Prof. Ketika mesin cuci kalau airnya tidak ada, nah kan baju yang di dalam mesin cuci itu kan nggak bersih kalau airnya nggak cukup kan, Prof. Nah, kemudian mesin cuci itu kan akan berbunyi-bunyi. Nah, itu kita menjelaskan ke pasien. Nah, itulah yang terjadi kalau seandainya pada pasien penyakit ginjal kronis itu kalau misalnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang artinya ya agak berat ke beban ginjalnya itu. Nah, kemudian pada siang hari itu tidak ada pengencernya yang membersihkan itu semua. Nah, itu yang menyebabkan kemudian efek dari misalnya kafeinnya, efek dari tehnya itu yang kemudian muncul pada siang hari. Nah, tapi kalau pada malam hari, nah artinya pada waktu ketika berbuka, nah itu bisa saja mungkin dikonsumsi oleh pasien karena kan artinya sudah diencerkan ketika minum itu kita kan air putih. Nah, makanya yang kita sarankan sebenarnya pada pasien PGK itu pada waktu sahur itu sebaiknya air putih yang dikonsumsi, Prof. Nah, jadi 8 gelas yang satu hari, sebenarnya waktu kita satu hari 24 jam itu sebenarnya harus diganti di malam hari. Nah, ini yang sering kali itu pada kita orang sehat aja nggak bisa mencukupi kan, Prof. Nah, kebutuhan cairan manusia itu kan 30 sampai 40 ml per kilogram berat badan per hari. Nah, artinya itu kan 24 jam. Nah, kalau kita orang sehat saja seringkali tidak mampu menutupi kebutuhan itu ketika malam hari. Nah, apalagi pada pasien penyakit ginjal kronis yang juga ada gangguan ginjal nggak mampu mencukupi kebutuhan cairan, nah itu akan memperberat kerja ginjal. Nah, itu yang kita waspadai kepada pasien kalau seandainya tidak cukup artinya tidak sanggup mencukupi kebutuhan cairan itu setelah berbuka, ya sebaiknya tidak puasa. Nah, tetapi kalau mampu mencukupi kebutuhan cairan, ya itu kita izinkan untuk berpuasa, Prof. Baik, Dr. Riri.
Ini tuh bagi yang sudah ada kelainan pada ginjal. Nah, pada orang sehat ini ada nggak tip-tip khusus untuk menjaga supaya ginjal ini tetap sehat, khusus pada bulan puasa? Ya, Prof. Nah, kalau untuk orang sehat, alhamdulillah kan ginjal itu hebat dan kuat, tadi Prof. Nah, jadi seperti yang kita sampaikan tadi di awal bahwa ginjal itu mampu beradaptasi secara cepat. Jadi memang dengan berpuasa sebenarnya itu sangat bermanfaat bagi ginjal. Ginjal punya waktu untuk beristirahat. Nah, kalau selama ini ginjal itu diforsir kerja. Jadi kan kalau dikatakan Prof, ada suatu tulisan dari seorang profesor itu mengatakan sebenarnya tidak ada konsensus atau tidak ada yang mengatakan bahwa makan itu harus 3 kali sehari. Nah, sehingga dengan adanya kebiasaan kita makan 3 kali sehari, kemudian 3 kali snack, nah itu kan membuat ginjal selalu harus bekerja, 24 jam lah istilahnya bekerja. Nah, dengan adanya puasa, ginjal ini mempunyai waktu kesempatan untuk beristirahat. Nah, kemudian pada waktu berpuasa sebenarnya seidealnya yang siang itu kita tidak makan, tidak minum, nah tidak emosi kan Prof. Nah, jadi dengan tidak emosi, dengan makan yang berkurang, berat badan turun, itu kan bisa menyebabkan penurunan tekanan darah. Nah, penurunan tekanan darah ini itu akan juga bermanfaat bagi ginjal. Jadi tekanan pada intraglomerulus, tekanan pada ginjal itu juga berkurang, Prof. Nah, jadi dengan ketenangan juga menahan emosi itu juga akan menurunkan tekanan darah. Nah, ini juga membuat fungsi ginjal menjadi lebih baik. Nah, jadi beban kerja ginjal tadi yang kurang selama berpuasa 30 hari ini itu membuat ginjal kalau kami bilang untuk bernafas kembali setelah dibebani dengan kerja yang berat. Nah, jadi kalau di malam hari, nah asalkan kita misalnya mampu mencukupi kebutuhan cairan tadi yang tidak kita penuhi pada siang hari, nah tidak ada masalah dengan ginjal karena mampu beradaptasi nah secara cepat. Yang sayangnya yang seringkali terjadi itu kan cara kita yang salah, Prof. Jadi kita kan kalap mata, jadi di siang hari kita tidak puasa, tapi sesudah berbuka kita membantai dengan makanan-makanan yang artinya yang berat. Jadi ginjal yang tadi istirahat kemudian dibebani kerja yang berat pada malam hari. Nah, ini mungkin caranya yang salah. Nah, jadi mungkin berpuasanya sudah benar. Nah, ketika berbuka janganlah bebani dengan makanan-makanan yang terlalu berat untuk ginjal. Nah, itu mungkin kenapa kita disarankan cukup berbuka dengan air putih, cukup berbuka dengan buah, dengan kurma dulu kan, Prof. Nah, jadi jangan dulu bebani kerja ginjal terlalu cepat dengan terlalu berat dengan makan makanan yang berat seperti makan nasi langsung misalnya, Prof. Nah, itu yang catatannya bahwa jangan terlalu cepat membebani kerja ginjal tadi yang tadi awalnya istirahat kemudian diganti dengan makanan yang langsung makanan berat. Nah, mungkin bertahap konsumsi makanannya. Nah, kemudian jangan kalap mata sesudah berbuka. Nah, seringkali kan kita sesudah berbuka makan ini, makan itu, makan ini. Nah, jadi prinsip puasanya juga nggak tercapai ya. Artinya tadi tujuan mulia tadi yang ingin mengistirahatkan ginjal juga nggak tercapai juga kan, Prof. Hanya setengah di siang hari, kemudian di malam hari dibebani lagi dengan kerja yang berat. Mungkin itu, Prof. Ya. Nah, tentu kalau kebutuhan air ya seperti biasa ya, minum kita ya di bulan puasa, hari biasa, bagaimana Dr. Riri kebutuhan minum kita? Ya. Kalau kebutuhan cairan manusia itu kan 30-40 ml per kilogram berat badan per hari kan, Prof. Jadi kalau misalnya berat badan kita 60, berarti kebutuhan cairan kita itu berkisar antara 1.800 sampai 2.400. Nah, makanya kenapa kita anggap bahwa kebutuhan cairan itu lebih kurang 2 liter kita bilang pada selama 24 jam. Nah, itu rata-rata untuk berat badan 60 kilo. Nah, jadi 2 liter itu kan kita anggap dengan kondisi yang
artinya kondisi yang biasa. Nah, tidak berkeringat banyak, tidak beraktivitas berat. Nah, kalau misalnya berkeringat banyak, beraktivitas berat, tentu itu tadi yang sampai 2.400 dan sampai 3.000 kan, Prof. Nah, jadi kalau pada waktu berpuasa, kalau misalnya aktivitas kita masih aktivitas ringan, artinya tidak banyak berkeringat, ya kebutuhan cairan kita hampir relatif sama dengan tadi yang 2.000 sampai 2.400 tadi, Prof. Nah, tetapi kalau memang tadi misalnya kita tetap beraktivitas berat di siang hari, ya kebutuhannya tentu harus lebih banyak pada waktu di malam hari. Yang dengan saran kita tetap konsumsilah air putih saja, karena ini yang tidak terlalu berat bebannya bagi ginjal, karena kan di malam hari itu ibaratnya kita forsir kerja ginjal kan, Prof. Karena tadi pada waktu siang hari dia diistirahatkan. Jadi lebih kurang tetap juga 8 gelas ya, tapi malam hari ya. Ya, jadi dari sahur. Nah, dari sahur sampai berbuka dari berbuka sampai ke sahur gitu ya, Prof. Ya 2 gelas waktu berbuka, kemudian sampai nanti selesai tarawih tambah 4 gelas lagi, kemudian nanti waktu sahur 2 gelas ya. Ini tetap saja 8 gelas sehingga terpenuhi. Baik, Dr. Riri, terima kasih sudah banyak sekali ini pencerahan untuk sahabat Sehat kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama pada saudara-saudara kita yang menderita gangguan ginjal. Terima kasih Dr. Riri atas waktunya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.